umat muslim bahas agama Kristen, maka mereka tidak perlu mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya, tidak perlu mereka harus meninggalkan negara tercinta, bahkan malah disupport sama pemerintah. Kalau orang Kristen dalam tanda kutip ya membongkar agama Islam, maka akan dipersekusi. Dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan meninggalkan negaranya. Iya, saya makanya agak kasihan gitu sama Bang. Itulah yang terjadi kepada para apologet Kristen. Bang, kalau dalam Islam, Abang ini halal nggak darahnya menurut ya, kami orang Islam? Darah saya ini dihalalkan oleh kaum muslimin, bukan karena saya mengucapkan fitnah, bukan karena saya mengucapkan yang bohong terhadap Muhammad. Justru karena saya membongkar agama Islam, banyak orang Islam kesurupan. Ustadz kan bilang dalam konteks perang itu emang, tapi kalau dalam waktu damai gitu ayat itu nggak berlaku gitu katanya. Itu karena mereka malu. Malu maksudnya? Kalau konteksnya perang, itu pasti bunyinya begini: perangilah orang-orang yang memerangi kalian, atau perangilah mereka di medan perang. Ini kan bukan seperti itu ayatnya. Ayatnya berbunyi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti ayat itu berlaku sampai sekarang. Katanya Islam apa Kristen udah damai gitu. Bang, Kristen sama Islam itu seharusnya hidup damai. Ya. Tetapi bukan seperti itu yang diperintahkan dalam agama Islam. Yang diperintahkan dalam agama Islam, orang Islam harus memusuhi orang-orang Kristen. Berarti kalau saya nyumbang abang, maksudnya ikut nyumbang bikin apologet itu apa? Boleh nggak gitu ibaratnya kalau dalam? Iya boleh-boleh saja, cuman itu kan bertentangan dengan ajaran agama Anda. Kecuali Anda sudah tidak percaya kan lagi. Dalam kemanusiaan ini Bang, saya dalam rangka kemanusiaan ini, bukan dalam rangka Bang, Anda gitu. tidak bisa gini loh. Anda itu Islam, tetapi tidak mungkin terlepas sedetik pun dari Islam itu apa. Baik itu dalam hubungan, baik Anda sebagai manusia apapun, nggak bisa Anda lepaskan itu. Tapi saya mau kasih tahu Bang ya, beberapa kali, ini bukan sekali dua kali, beberapa kali ada orang yang support pendirian Rumah Apologet Edis TV, namanya Islam Bang. Enggak, ini saya kan lepas ini dalam kemanusiaan ini kan, karena saya kan dapat cerita abang itu kayaknya jadi terharu gitu, ibaratnya jadi gimana gitulah, kok sampai jauh-jauh ke sana gitu kan. Ini jadi bukan masalah begini bantu, Bang. Ini bukan masalah terharu atau tidak terharu. Masalahnya berapologet itu, mengadakan satu acara seperti ini perlu yang namanya tempat, betul nggak? Betul. Iya, maksudnya dalam kemanusiaan kan, cuman dalam keyakinan kok Coba dalam keyakinan gini, di dalam keyakinan apa yang menurut Anda yang saya katakan tidak benar terhadap agama Islam? Yang itu Nabi Muhammad menggauli Maria di ranjang Hafsah itu kan abang bilangnya mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu. Betul tidak? Literasi Islam, Muhammad menyetubuhi Maria Kipti di ranjangnya Hafsah. Di ranjang Hafsah, betul. Betul. Cuman, terus kenapa Anda katakan saya fitnah? Saya tunjukkan datanya ya. At-Tahrim ayat yang pertama. Ini saya hanya baca data. Ini Bang, tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Kiptiyah. Ibrahim Ibnu Yunus, Ibnu Muhammad telah menceritakan dan seterusnya Hamad dalam Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan dan seterusnya.
bahwa Rasulullah menggauli Ibu Ibrahim. Ibu Ibrahim ini maksudnya Maria Al-Qibtiyah. Karena dia punya anak nanti dari Muhammad itu namanya Ibrahim tapi meninggal. Nih, bahwa Rasulullah menggauli Ibu Ibrahim di rumah salah satu istri beliau. Jadi Muhammad itu menggauli perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah. Makanya Hafsah berkata, sungguh tega engkau Rasulullah. Maka istri beliau berkata, hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi mengharamkan Ibu Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya lagi, hai Nabi Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu hal yang halal? Ketika saya bilang begitu bang, jangan dibilang saya fitnah. Ketika saya bilang begitu, jangan dikatakan saya mengatakan yang bohong. Yang saya katakan itu memang pahit bang, memang pahit, bang, tapi itu adalah kebenaran. Ya itu asbabun nuzul apa hadis tafsir doang itu bang? Itu asbabul nuzul atau hal yang melatari turunnya ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Jadi Muhammad punya istri namanya Hafsah. Udah? Ya punya budak kan, punya pembantu. Nah tenang dulu. Hafsah ini kan kamarnya sendiri, betul nggak? Betul. Muhammad ini kan istrinya banyak, jadi setiap istri itu ada kamar-kamarnya, betul? Ini kamarnya Aisyah, ini kamarnya Hafsah, ini kamarnya. Nah Muhammad tuh dikatakan menggilir istri-istrinya. Nah suatu waktu Muhammad itu menggauli seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibti. Di ranjangnya si Hafsah itu, di ranjangnya Hafsah dia menggaulinya. Jadi mereka berhubungan seksual di ranjangnya Hafsah. Itu membuat Hafsah berkata kepada Muhammad, Rasulullah, tega engkau melakukan itu kepadaku. Tega kau gauli seorang budak perempuan di ranjangku. Maka Muhammad demi menyenangkan istrinya berkata, aku haramkan mulai hari ini si Maria Al-Qibtiyah ini sampai selama-lamanya. Langsung Allah, hai Nabi, mengapa kau haramkan yang dihalalkan bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Allah langsung sigap kalau soal itu. Gantian bang, gantian. Kan abang udah bang. Silakan. Menurut pendeta, menurut abang, menurut Yesus, saya ini kan nggak beriman kepada Yesus ya, bukan Kristen ya. Berarti saya ini domba bang, domba tersesat bang. Coba. Iya. Jadi begini, jadi orang-orang di Timur Tengah pada pekerjaan yang lumrah pada waktu itu adalah penggembala. Nah, penggembala domba. Jadi domba itu digembalakan oleh gembalanya. Nah, Yesus itu diumpamakan sebagai seorang gembala yang baik. Berarti saya domba tersesat, Bang. Betul. Karena Anda ngikutin Muhammad. Berarti saya ngembek dulu, Bang. Tapi kok ya, domba itu bukan dalam pengertian Anda domba betulan. Gimana sih? Gitu. Enggak, maksudnya kok perumpamaannya domba gitu bang. Ya karena pekerjaan pada waktu itu yang lumrah seperti itu. Makanya ada lagunya, Daud itu menulis Mazmur. Dari sejak zaman Daud itu bahkan Daud menulis Mazmurnya itu sudah jadi lagu terkenal. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Itu ada lagunya. Berarti kalau
Kalau abang domba apa bang? Kami ini adalah orang-orang yang digembalakan oleh Yesus. Kami dibawa kepada rumput yang hijau. Kami dibawa ke air yang tenang. Nah, sementara Muhammad membawa kalian ya ke situ, nyium-nyium batu itu tadi. Bang, saya cuma kasih tahu, orang yang pergi ke Arab, di Arab sana mereka nyium-nyiumin batu, ngelempar-ngelemparin batu, minum kencing. Itu karena mereka digembalakan Yesus atau digembalakan Muhammad? Muhammad bang. Iya, makanya saya bilang mulai sekarang ganti Muhammad dengan Yesus. Coba di mana kalian merasa bahwa kalau kalian dipimpin oleh Yesus, maka kalian itu akan ada sesuatu yang negatif gitu. Di mana? Gak ada, nggak bisa. Tapi saya akan menunjukkan 1001 hal negatif ketika kalian digembalakan Muhammad. Tapi masa disamain sama hewan bang? Itu. Bang, di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen itu sering menggunakan hal-hal yang bermetafora, bukan disamakan dengan hewan. Contoh misalnya nih, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang? Enggak. Ya enggak, masa kita lagi ngomongin udang? Begitu juga seperti misalnya ketika Daud, Tuhan adalah gembalaku. Apakah Daud menganggap dirinya embek-mek? Ya enggak lah. Maksudnya karena pekerjaan Daud itu seorang gembala, dia tahu bahwa gembala itu akan betul-betul menjaga dombanya. Dia jaga dari singa, dia jaga dari serigala. Dia rela mencari dombanya itu kalau dombanya hilang, tersesat. Itu semua bahasa-bahasa metafora. Bagaimana ajakan saya ini? Kan kalau sama Muhammad gak digembalakan bang, maksudnya bukan disamain sama hewan gitu, manusia tuh bang. Ya udah dipimpin. Anda dipimpin oleh Muhammad nggak? Ya. Oke. Ketika seseorang dipimpin oleh Muhammad, maka orang tersebut mengikuti apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Setuju? Setuju. Akibatnya nyium batu ke Arab, betul? Enggak. Enggak. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa umat muslim pergi ke Mekah nyium batu di sana? Itu cuma sunnah bang. Iya, kenapa? Karena apa dia? Ngikutin siapa dia? Ikut Muhammad bang. Iya, ikut Muhammad. Muhammad itu di masa hidupnya tukang nyiumin batu. Tuh, makanya saya bilang jangan mau dipimpin oleh Muhammad. Kalau kamu dipimpin sama Muhammad, kamu akan nyium batu kayak Muhammad. Coba bang, mana yang lebih baik bang? Dipimpin oleh Muhammad atau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Terdiam. Bang, kalau memang Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, tenang bang. Kalau Anda menggunakan hati nurani Anda yang paling dalam, percayalah, di dalam hati nuranimu, kamu tidak akan menolak Yesus. Karena memang nggak ada hal yang negatif yang bisa kamu katakan terhadap Tuhan Yesus. Nggak ada. Nggak lah bang. Nggak ada. Nggak bisa bang. Iya nggak bisa karena memang Yesus adalah kebenaran. Sebentar, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi perkataan itu bukan asal-asal terucap. Nah, seorang muslim pun kalau memang dia betul-betul mempelajari Injil, jelas. Bahkan Al-Quran mengatakan di dalam kitab tersebut, di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi orang muslim nggak percaya sama Qurannya. Orang muslim malah percaya kitab itu. Sahih Al-Bukhari, fikih, kitab kuning. Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Betul atau salah?
Betul, Injil, Taurat, Oke, kitab-kitab oke. sebelumnya. Oke, kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, kitab-kitab Tapi kan sebelumnya. udah kadaluarsa itu, Bang. Nah, itu kata kadaluarsa Kitab itu itu udah tambahanmu kadaluarsa. itu. Kata kadaluarsa itu adalah kata tambahanmu sendiri. Sekarang saya tanya, di rumah orang Islam ada nggak Injil dan Taurat? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Makanya saya bilang kalian sesat yang nyata. Kalau kalian betul-betul mengimani Quran, maka di rumah kalian itu bacaannya Taurat, Injil. Tapi bacaan di rumah orang Islam adalah kitab bagaimana malam Jumat sholat, bagaimana menjalankan sunnah Rasul, bagaimana bersenggama di malam Jumat. Itu kitab-kitab di rumah orang Islam. Maka kesimpulan saya memang betul orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya, yang dibaca Arabnya doang. Saya belum tahu ya kekristenan ini ya. Ya, kalau misalnya kayak yang apa Injil Petrus, Matius itu apa itu, Bang? Maksudnya kan berarti Injil ada banyak gitu apa gimana itu? Iya, itu adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bagaimana para saksi mata, bagaimana Itu dalam para satu buku apa? Jadi Itu kan manusia yang nulis, Bang. Maksudnya bukan, masa itu firman Tuhan, masa pengarangnya Yohanes, Matius, Petrus, Silalahi. Maksud Anda yang nulis siapa? Serigala? Bukan Kambing bisa nulis. begitu, bukan begitu. Ada juru tulisnya. Maksudnya Yesus berfirman, baru ada juru tulisnya, bukan kitab karangan Petrus, penembak misterius. Bang, Matius, inilah mati misterius. makanya saya bilang teman-teman, seseorang itu harus dikeluarkan dulu dari Islam. Kalau dia dikeluarkan dari Islam, baru otaknya agak bersih. Selama dia masih mengimani agama Islam, selama dia masih mengimani Muhammad, dia masih begini pola pikirnya. Bang, Injil itu adalah berisi kesaksian dari para saksi mata, murid-murid, seperti yang tertulis di dalam Injil. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi Injil itu berisi kesaksian para saksi mata. Bukan buku kedebuk jatuh dari langit, seperti Quranmu jatuh dari langit. Intinya yang saya pesankan itu aja, Bang. Saya memberi pesan kepada Anda. Kalau Anda membuka hati Anda membuka pikiran Anda, tidaklah ada hal yang memberatkan Anda, tidaklah ada hal yang menghalangi Anda untuk mengikuti Tuhan Yesus. Hal yang membuat Anda berat adalah Anda masih percaya sama yang namanya Muhammad. Nah itu dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Bang, Yang itu. Muhammad itu dia seorang pembohong. Bahkan dia ngajarin bohong, ngajarin dia bahkan. Gimana Anda Apa ini? belum jawab pertanyaan saya itu? Wah, nggak bisa jawab ini, berarti nih ya. Coba. Bukan coba. nggak bisa jawab. Anda Diam dulu. ini masih ngikutin Muhammad yang sudah terbukti pembohong dan ngajarin bohong. Misalnya Yesus meninggalnya, matinya dihukum gantung. Apakah ininya umat Kristen juga tiang gantungan gitu? Tali gantungan Iya, saya misalnya. tanya menebus dosa itu apa? Menebus dosa itu menebus dosa gitu Maksudnya gimana itu Gimana? maksudnya? kan? Ya. Sebentar ya. Bingung kan? Saya mau gantian tanya Ya. kepada Anda. Satu-satunya Ya. agama yang lambangnya nggak jelas itu cuma agama Islam. Perhatikan ya. Kristen lambangnya salib. Di balik salib itu ada peristiwa sejarah. Artinya orang Kristen imannya itu didasari atas peristiwa sejarah, peristiwa fakta. Cuman agama Islam lambangnya aja nggak jelas. Saya Oke, stop bang. tanya. Stop bang. Stop, Gua mau turun dulu, Bang. Ketakutan dia, saudara. Ini adalah sebuah masjid, betul. Betul. Betul, udah, stop dulu. Jangan kabur. Satu-satunya agama yang identitas nanti dirinya saya- nggak jelas, cuman nanti saya agama bilang. Islam. Nanti- Bang, Udah. segini loh, agama Islam itu nggak jelas, Bang, identitas. Kabur.